Seandainya kalau ada koperasi, itu pengen sekali masyarakat Carita. Saya kan perwakilan nelayan, semua pada ngomong sama saya, mohon kepada Menteri Kelautan, coba liriklah di mata Menteri Kelautan untuk mengadakan koperasi nelayan. Fungsi koperasi sendiri apa bagi masyarakat Carita? Kalau fungsi masyarakat Carita itu, fungsi koperasi nelayan itu, dia benar-benar kita bisa dicicil, semacam kita punya uang sedikit, kan kita bisa pengen punya perahu sendiri, kan kita bisa nyicil. Koperasi itu ya? Sama koperasi. Kayak semacam bahan-bahan sembako, buat kita berangkat ke laut, kita sama koperasi kan harga-harga itu bisa miring. Terus kalau ada bos-bos yang mau modalin tuh, siap nggak buat ngelola tuh? Tapi saya siap sekali. Bisa, yang penting kita jangan semacam kasih pengepul. Karena dia itu terlalu meras sama nelayan. Ya. Perkenalkan, nama saya Basri Jailani. Umur saya 46 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya bongkar ikan, dan sehari-hari saya sering ke laut, identitas saya. Selamat pagi, saya mau menuju ke tempat pelelangan bongkar muat ikan. Ya. Saya biasa berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan itu biasa saya berangkat jam 5. Berangkat dari tempat lokasi nelayan itu jam 6, pulang itu jam 2-an lah. Tuh. Kerjanya di perusahaan atau freelance, perorangan? Itu semacamnya kita perorangan. Oh, berarti nggak ada perusahaan khusus ya? Nggak ada, itu kita ada yang punya perusahaan, tapi kita kan ikutnya sama perorangan. Dia semacam tengkulak, dia punya motor 2, kita ikut sama dia. Saya biasanya di sini biasa angkat-angkat barang-barang kebutuhan di laut, semacam ikan, barang-barang di perahu di laut. Kita kan itu maksimal tenaga saya itu kira-kira bangsa 20 kilo. Untuk per orang itu? Itu semacamnya per orang itu 20 kilo. Kalau kita bisa 2 orang kan bisa 1 kintal, 100 kilo. Saya biasanya ikut ke laut itu sama pengepul. Si pengepul itu punya perahu 2. Tapi saya kalau nggak ke laut, saya ikut sehari-hari kerja sampingan yang lain. Tapi namanya kita di laut, kadang dapat, kadang enggak. Kan ada waktu-waktunya, ada terang bulan, ada gelap bulan. Tapi biasa saya ke laut itu, biasanya yang gelap bulan, ambil-ambil ikan itu. Berarti kalau terang bulan ikan susah ya? Susah. Biasanya kita gelap bulan yang banyak ikannya itu. Makanya ginilah kita ngasih orang lautan ini gitu ke sini. Terus keadaan sekarang gimana nih? Posisi keadaan sekarang itu lagi palilit karena ada ngaruh pandemi itu, masalah corona. Dia kan masalah ikan itu dibawanya diekspor. Berarti kalau nelayan ke tengah itu dari mana ya? Dari mana ya? Apa namanya, modal untuk bahan pangan di tengah kita itu? Kalau itu kan kita modal itu kan ada yang penampungnya, itu kan si pengepul juga yang biayai. Kita taunya bersih. Kalau kita misalnya pulang dari laut, dia kita potong penghasilan dari hasil buat kita modal dengan pembagian kita. Dari misalnya kita kalau misal dapat 5 juta, kita buat modal 2 juta. Ada bagian 3 juta lagi itu kan untuk ABK, kita bagi 2. Jadi yang si pengepul 1,5 juta, untuk si ABK 1,5 juta. Untuk kita bagi 5 orang misalnya gitu. Berarti kalau kayak gitu sekarang mah Bapak itu bukan kuli ya, bisa terbilang nelayan itu ya? Nelayan, tapi nelayan. Kita kalau misal kita perahu kita nggak keluar, kita bisa ikut kuli juga. Karena kan gimana, kita kan namanya kita kan punya istri sama anak kita kan mau gimana lagi, kita kan yang penting kan kita kerja kita tuh halal gitu. Oh, jadi kalau nelayannya mah nggak ada patokan, berarti bagi hasil semua ya? Iya. Bagi hasil.
Terus kalau untuk pengambilan ke tengah atau untuk kuli panggulnya itu ada patokan atau ngambil berapa kilo gitu? Jadi Buat kita berapa kilo? paling-paling kita kasih biaya pembayarannya itu dari ikan. Kita misalnya dikasih lah 4 kilo apa 5 kilo, dia kan ya si pengepul itu kita si pekuli itu kita kan dijual lagi. Berarti sistemnya dibayar pakai ikan gitu Pakai ya? ikan. Ikannya kan bisa dijual sama kita. Terus kalau ikan-ikan yang dapat ngambil itu dari kapal dijual langsung apa gimana tuh? Itu dijual langsung. Kita nggak langsung disetok, itu dijual langsung. Kita kan paling-paling itu kita kasih jangka buat kita pembayaran itu paling-paling 1 jaman lah pembayarannya itu. Oh, nunggu dulu ya? Ya. Nggak langsung cair gitu? Nggak. Ya. Tapi kebanyakan ikan-ikan itu apa namanya, tahan lamanya berapa lama ya? Itu kita kalau kita pakai semacam kita box fiber itu kira-kira bangsa 7 hari kita kuat. Kalau kita pakai es semacam es batu, semacam kalau di Jakarta kan semacam tawas itulah, buat semacam es krim itu. Makanya saya sekarang itu udah ke laut itu jarang-jarang, tapi pengalaman saya semenjak kita tahun-tahun yang dulu nelayan itu makmur, yang pengepul itu banyak, dan tapi kita mengeluh sama pemerintahan, mohonlah nelayan kita posisinya diperdulikan. Sekarang agak-agak susah, yang pengepulnya jarang. Tapi dulu semenjak saya itu kesini bangsa 5 tahunan lah, itu udah mulai lumayan makmur. Ikan-ikan tinggi dibelinya sama pengepul, tapi sekarang mah agak susah posisinya. Karena harga itu ditentuin sama pengepul, Pak ya? Iya, karena kita itu si perahu itu punya pengepul. Karena kita itu kalau mau beli perahu kita kan agak susah, karena kan kita harus biaya besar, karena kita itu mengabdi sama pengepul. Berarti untuk pengepul, kuli, semua yang bayar itu pengepul ya? Pengepul, makanya kita cuma bawa badan kita sendiri aja kalau nelayan mah. Jadi sekarang mah sistemnya nelayan merangkap kuli gitu ya? Kuli. Karena yang nentuin harga itu pengepul semua. Pengepul semua. Kita kalau kayak dulu kita nelayan itu nggak pernah ikut-ikutan kuli, tapi sekarang kita karena suasana lagi pandemi, corona, kita kan ikan-ikan agak susah laku gitu, karena murah ikannya. Makanya kita ikut sampingan kuli bongkar muat kapal. Masalah saya pernah hadapi, pernah kita gotong-gotong ikan itu 1 kintal kita berdua, langsung kita jatuh karena kita tidak sesuai dengan tenaga kita. Karena kondisi kita kan udah tua, makanya kita gotong ikan, langsung kita jatuh, kaki kita kan sampai bengkak. Karena kita sekarang itu bukan kita bawa-bawa barang itu, karena bukan kita otomatis, karena manual, kita pakai tenaga kita sendiri. Pernah saya kan bawa-bawa ikan itu, pernah dia terjungkal, terjepit juga leher kita juga, Pak. Itu kan karena kita orang-orang yang tidak mampu, mau gimana lagi kita. Karena kan kita kalau kita nggak kuli gitu, kita kan agak susah. Sekarang lagi sepi terus, terpaksa kita. Tapi cukup gak Pak tuh buat makan? Tapi namanya kita orang hidup, kita dicukupin aja. Kita misalnya beli beras misalnya 2 liter, kita taruhlah 1 liter. Yang penting kita bisa hidup aja lah. Berarti Bapak anak berapa nih Pak? Anak saya 3.
Yang satu? Yang pertama dia nelayan juga, yang kedua dia sekolah SMP kelas 2, yang terakhir dia umuran 2 tahun. Apa nggak ada kepikiran buat usaha lain, Pak? Pernah kan saya kan pengen kerja yang lain juga, karena kita kan perlu modal. Makanya kita kan kalau di laut itu nggak perlu modal, kita cuma tenaga doang. Apa yang menjadikan Bapak ini masih tetap bertahan jadi bongkar muat ini, Pak? Makanya kita kan biasanya kan kita kuli bongkar muat itu kan kita tiap hari itu kita uang itu langsung. Kalau kita kerja bangunan-bangunan semacam kita proyek itu kan per bulan. Kalau nelayan kita bongkar muat ikan itu kan kita langsung kita dibayar sehari-hari itu. Dia kan buat makan anak kita, istri kita. Maaf anak-anak, semoga Bapak selamat di perjalanan di laut, supaya kita anak-anak pada sehat dan istri-istri kita yang tercinta lah supaya pada sehat. Nama Rido. Rido. Oh, udah lama Kang bantu-bantu emang Basri kayak gitu, kuli. Selama pandemi aja. Emang tadinya kerja apa Kang? Tadinya sih di pantai, jadi pramuwisata. Oh, wisata gitu kayak but ya, banana but ya. Banana Oh. boat. Karena sepi sekarang tutup ya. Betul. Tapi per hari ada aja ya. Per hari ada aja. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Daripada diem ya. Cuma kan tergantung dapat enggaknya nelayan kan. Oh iya. Kalau lagi banyak, kalau lagi nggak ada ya kayak tadi lah. Ibaratnya cuma ala kadarnya gitu. Berarti kalau udah siang gini udah beres ya? Udah beres. Oh, udah gak ada lagi ya. Ada lagi. Oke. Makasih Kang ya, makasih. Ya, sama-sama. Saya mohon kepada pemerintahan dan Menteri Kelautan, coba mohon pantaulah daerah Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Mohon, kenapa ini Carita itu tidak maju? Koperasinya tidak berjalan. Makanya kita itu bangsa perahu-perahu itu kita punya pengepul aja. Makanya orang-orang lain ini nggak posisinya nggak punya buat sendiri. Kalau di tempat-tempat lain kayak semacam Bilabua itu kan koperasinya berjalan. Makanya itu kenapa Carita itu padahal udah tempat wisata, tapi kenapa nggak maju? Ada apa di Carita itu? Buatan kapal ada ya. Ya, perbuatan kapal ada, penjualan ikan ada. Orang berarti itu masa kita BBM pom ini juga solar nggak ada di Carita, tapi tempat-tempat lain udah ada itu. Saya mohonlah kepada Menteri Kelautan, saya mohon tolong diperhatikan desa Carita dan kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bos. Ya, udah ada kan? Apa upah dari saya itu buat udah panggul ikan itu? siapin. Oh ya, makasih bos ya. Ya. Makasih nih bos. Iya, sama-sama. Woi, dapat nih. Alhamdulillah kita Iya. dapat pesanan Oh, oke. dari Berarti bos. lanjut pulang nih. Ya, mau pulang ini kita. Oke, siap. Yo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.